Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Perkenalkan, nama saya Mila Putri Yulianti dengan NIM 83642063. Nah, di sini Mila mendapatkan tugas dari tutor, yaitu dari Pak Yoga, untuk membuat tutorial atau untuk membuat suatu video, yaitu tentang menjelaskan RPP yang Mila buat ya. Nah, di sini Mila sudah membuat yaitu untuk praktek RPP ya teman-teman ya, yaitu dalam pembelajaran terpadu. Nah, di sini Mila sudah membuatnya teman-teman. Di sini ada yang namanya rancangan pelaksanaan pembelajaran ya, atau disebut dengan RPP ya. Kemudian di sini Mila memiliki ada satuan pendidikan, itu adalah di SD Almanar teman-teman. Kemudian di sini ada kayak tema, ada semester atau kelasnya ya. Di sini Mila mengambilnya yaitu adalah kelas 3 yang subtema 1 ya teman-teman. Terus temanya itu Mila yaitu mengambil tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup ya. Terus subtemanya itu adalah tentang ciri-ciri makhluk hidup ya. Pembelajarannya yang kelima, untuk muatan pembelajarannya itu ada bahasa Indonesia, ada PPKN, ada juga matematika ya. Nah, alokasi waktunya di sini Mila akan membahasnya itu ya dalam 1 hari. Nah, selanjutnya di sini ada tentang kompetensi inti ya teman-teman. Kompetensi itu biasanya atau KI. Selanjutnya kita akan membahas tentang kompetensi dasarnya ya teman-teman, atau yang selalu kita sebut itu adalah KD biasanya teman-teman. Kompetensi dasarnya atau yang kita sebut KD itu yang di sini yang pertama itu ada yang di bagian 3.4, ada yang di bagian 4.4. Ini dalam bahasa Indonesia ya teman-teman. Terus ada juga di yang PPKN-nya di 1.1, ada di 2.1, ada di 3.1, dan ada juga di 4.1. Itu PKN. Yang matematikanya yaitu ada di 3.1 dan ada di 4.1 juga ya. Oke, selanjutnya tadi kan kita sudah membahas KD nih. Sekarang kita membahas tentang tujuan pembelajaran ya. Kita membahas tentang tujuan pembelajaran. Yang pertama itu adalah setelah kita mengamati, siswa itu dapat menjelaskan prosedur kombinasi. Mau gerakan jalan setelah mengamati, atau siswa juga dapat mengidentifikasikan ide pokoknya gitu ya, dari informasi yang disajikan tentang ciri-ciri makhluk hidup dengan tepat. Itu yang tujuan pembelajaran yang pertama. Yang kedua, setelah mengamati, siswa dapat menuliskan informasi ya. Nih, menuliskan informasi nih tentang apa nih? Tentang ciri-ciri makhluk hidup dengan tepat. Yang ketiga ya, yaitu setelah mengamati, siswa juga dapat menyebutkan arti pentingnya bersyukur kepada Tuhan atau kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu makna dari simbol sila Pancasila yang pertama dengan benar ya. Selanjutnya ada yang keempatnya nih. Yang keempatnya itu adalah setelah mengamati nih setelah mengamati, siswa itu dapat menceritakan pengalaman bersyukurnya dia kepada Tuhan yang Maha Esa dengan benar dan baik juga. Yang kelima, setelah mengamati, siswa itu dapat menentukan hasil penjumlahan dengan teknik ya. Teknik apa? Teknik tanpa menyimpan dengan benar. Selanjutnya yang keenam adalah setelah mengamati nih ya, siswa juga dapat menyelesaikan soal cerita sehari-hari yang berkaitan dengan penjumlahan tanpa menyimpan dengan benar. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya setelah kita mempelajari tujuan, sekarang kita mempelajari tentang materinya. Di RPP ini ada tentang materinya. Materinya ada apa saja? Yang pertama ada mengidentifikasi kegiatan pada setiap gambar berseri. Yang kedua ada membuat cerita, misalkan berdasarkan gambar yang berseri juga. Ada lagi selanjutnya mengidentifikasi kebiasaan baik ya, yang harus dilakukan sebelum dan sesudah makan misalkan. Selanjutnya ada menceritakan kebiasaan baik yang harus dilakukan sebelum dan sesudahnya. Sesudah apa? Sesudah makan yang tadi kita bahas ya. Selanjutnya juga ada yang berlatih menyelesaikan soal, mau soal penjumlahan dengan cara susun ke bawah misalkan gitu. Ada juga berlatih menyelesaikan soal cerita penjumlahan kayak gitu ya. Nah, materi sudah. Sekarang kita lanjut ke metode pembelajaran. Nah, di sini metode pembelajarannya itu kita ada yang melakukan pendekatan. Pendekatannya itu scientific ya, pendekatan yang saintifik. Yang kedua itu ada metodenya. Metodenya seperti apa? Yaitu bisa juga kita menggunakan permainan, bisa juga menggunakan simbol. Biasanya anak-anak itu lebih suka yang banyak permainan, tapi kita di situ sisipkan, masukkan materi agar mereka itu kayak belajar tetapi seperti bermain. Jadi tidak ada rasa yang membuat mereka itu terbebani dalam belajar gitu ya. Jadi mereka asik, terbawa suasana dan akhirnya mereka ingin belajar
dan semangat gitu ya. Bisa juga habis permainan itu ada lagi yang disebut dengan diskusi. Nah, mereka itu biasanya cenderung lebih suka berdiskusi. Misalkan, siapa yang tahu ini? Oh, menurut kamu gimana? Menurut si B gimana? Gitu. Nah, itu mereka lebih suka. Biasanya seperti itu ya. Tanya jawab pun sama, bisa ya. Terus, atau bisa juga ada yang lebih suka, Bu, saya mau tugas, tapi jarang ya yang seperti itu. Tapi nggak apa-apa, kita coba dengan cara penugasan juga bisa. Dan yang terakhir itu kita menggunakan cara ceramah atau seperti ini nih. Kita menjelaskan, memaparkan, biar anak-anak juga mudah paham ya. Oke, selanjutnya di sini ada kegiatan pembelajarannya. Nah, di dalam kegiatan pembelajarannya itu kita akan membahas tentang yang pendahuluannya terlebih dahulu ya. Yang tentang pendahuluannya pertama, guru itu menyapa siswa. Nah, menanyakan kabar, mengecek kehadiran siswa. Contohnya seperti ini. Menyapa siswa misalkan, "Selamat pagi anak-anak." Misalkan. Terus, gimana? Sudah pada sarapan belum? Misalkan. Atau yang lain juga bisa ya, kabarnya apa kabar kalian, misalkan. Nanti mereka juga kan pasti ada interaksi gitu sebelum pembelajaran berlangsung ya. Terus mengecek kehadiran siswa itu sangat penting, karena apa? Interaksinya itu lebih terasa. Contoh, si A hadir Bu, saya hadir. Nah, si B nggak ada Bu, kenapa misalkan. Ya mungkin nanti ada anak yang menjawab, itu Bu dia sakit misalkan, ini Bu begini. Nah, di situ akan kita melihat, oh iya, dari pemulai pembelajaran si siswa itu sudah aktif, sudah ingin ikut berinteraksi. Otomatis awal pembelajaran yang seperti itu membuat si siswa itu semangat, lebih belajar lagi, mau belajar gitu ya. Oke, yang kedua, siswa berdoa bersama sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing yang dipimpin oleh ketua kelasnya misalkan gitu, atau oleh teman-teman yang ada di situ, atau murid-murid yang ada di situ ya. Kenapa berdoa penting? Karena sebelum memulai suatu pembelajaran kita harus berdoa dulu ya teman-teman, jangan lupakan itu. Kadang ada guru yang lupa, akhirnya udah masuk terus ya sudah gitu langsung mulai pembelajaran, itu salah. Kita harus mengingat sebelum memulai pembelajaran ya, harus ingat adalah apa? Berdoa terlebih dahulu, agar si anak-anak juga biar lebih masuk pembelajarannya, biar pembelajarannya juga lebih terjalan dengan baik gitu ya. Selanjutnya di sini ada menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, biar apa? Biar anak-anak itu tahu cinta Indonesia ya. Karena banyak sekali, saya juga merasa miris ya untuk orang-orang untuk anak-anak kecil misalkan yang tidak hafal lagu Indonesia Raya gitu ya. Jadi kita harus menanamkan sejak dini agar mereka mencintai Indonesia, terutama dengan lagu-lagu. Nah, gitu. Rata-rata kan lagu-lagu yang mudah dihafal sama anak-anak lagu-lagu zaman sekarang gitu. Nah, kita jangan. Kita harus membuat anak-anak itu mencintai Indonesia, mencintai negaranya sendiri. Oh iya, ini lagu kebangsaan kita loh, kebangsaan kita gitu kan. Jadi anak-anak nanti tahu gitu Indonesia Raya ya, terutama itu lagu yang paling pentingnya. Selanjutnya adalah guru menjelaskan kegiatan yang akan dilaksanakan. Jadi secara garis besar aja gitu. Anak-anak nanti kita akan belajar tentang ini ya. Ada yang tahu nggak nih? Seperti ini loh, akhirnya begini gitu. Nah, jadi itu hanya penggambaran biar si anak-anak tuh tahu, oh iya kita mau belajar ini nih. Oh iya kita mau belajar tentang ini loh. Wah, kayaknya seru. Jadi kan anak-anak lebih ingin tahunya itu lebih banyak gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan pembiasaan. Nah, pembiasaan membaca 15 menit. Nah, untuk anak-anak biasanya terutama kelas 3 ya, itu kita itu benar-benar harus melatih mereka itu agar bisa membaca. Jadi gimana caranya ya? Seperti itu. Harus dengan kontinu setiap hari, diulang lagi. Dengan cara apa? 15 menit sebelum pembelajaran kita membiasakan membaca gitu. Agar apa? Agar lancar gitu ya. Selanjutnya itu ada menggunakan guru itu menginformasikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Hampir sama yang kayak yang tadi ya, poin yang menjelaskan kegiatan, tapi ini menyampaikan gitu kan. Hampir sama lah kayak gitu. Lanjutnya, guru melakukan apresiasi dengan mengajukan pertanyaan yang materinya sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya. Jadi sebelum memulai pembelajaran itu kita agak mengingat-ingat gitu, mereview yang kemarin gitu. Pembelajaran kemarin itu tentang apa loh, kita ngebahasnya gitu. Nah, baru habis itu kita mulai pembelajaran itu kan otomatis mereka 1 atau 2 orang pasti ada yang ingat gitu. Jadi kita tanya, kemarin kita belajar tentang apa ya anak-anak, misalkan gitu. Oh, tentang ini Bu. Nah, di situ kan udah ada kayak sama sih, membuat anak itu berpartisipasi gitu, biar pembelajarannya itu dari awal mulanya sudah asik, sudah enjoy. Jadi untuk memasukkan pembelajaran yang lainnya itu lebih cepat ke anak-anak gitu ya, lebih mudah, intinya sih seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang ada siswa mengamatinya ya. Di sini ada banyak sih sebenarnya untuk ituannya ya. Nanti saya akan tampilkan saja di sini karena waktunya mepet gitu ya. Jadi kita tampilkan aja nanti di slide-slide yang akan saya tampilkan di sini.
Oke, terus untuk kegiatan penutupannya ya, di sini itu adalah guru dan siswa itu melakukan refleksi mengenai kegiatan pembelajaran ya. Terus apa saja yang sudah dipelajari pada hari ini, terus bagaimana perasaan setelah bermain gitu kan. Lanjut, apakah kegiatan yang paling disukai oleh anak-anak gitu kan. Informasi apa yang ingin diketahui untuk lebih lanjut, bagaimana cara siswa mendapatkan informasi tersebut, misalkan pernyataan yang disajikan atau diajukan guru dapat siswa jawab secara lisan atau secara tulis gitu. Ada lagi juga untuk menyanyikan lagu daerah misalkan ya, untuk tambahnya, untuk penutupannya nih. Contoh misalkan lagu daerah banyak ya, ada yang cik-cik penuk gitu, cicik periuk ya, ada yang kayak cicik periuk, atau ada juga lagu daerahnya misalkan Manuk Dadali gitu kan. Banyak lah intinya biar mereka itu mencintai lagu daerah juga gitu ya. Selanjutnya ada kegiatan kelas yang diakhiri dengan cara bersamaan sesuai agama. Ya pasti ya, kita harus membaca doa lagi. Awal dimulai dengan doa, pulang pun diakhiri dengan doa ya. Itu harus wajib. Seorang guru harus ingat tentang hal itu ya. Selanjutnya di sini kita ada sumber medianya apa saja nih di RPP yang saya buat. Di sini ada banyak ya. Ada buku pedoman guru, yaitu buku temanya juga ada tentang pertumbuhan dan perkembangbiakan makhluk hidup. Untuk kelas 3, buku tematik terpadu kurikulum 2013, dan yang di sini bisa dilihat ya, sama teman-teman bisa dilihat aja ya langsung ya. Nah, untuk yang terakhir itu adalah proses penilaian. Proses penilaiannya itu ada penilaian sikap, itu sangat penting. Kita harus menilai berdasarkan sikap anak tersebut ya. Kemudian setelah sikap, yang kedua itu adalah penilaian pengetahuan. Seberapa besar, seberapa kuat, seberapa hebatnya si siswa itu menerap dalam pembelajarannya, dan kita melihat pengetahuan dia tuh lebih luas atau tidak, seperti itu ya. Selanjutnya adalah keterampilan. Penilaian keterampilan itu sangat penting karena setiap siswa itu pasti memiliki keterampilan yang berbeda-beda gitu ya. Jadi kita wajib melihat, kita wajib mengamati anak tersebut seperti apa gitu ya. Ya mungkin cukup sampai sini penjelasan RPP yang Mila buat. Misalkan ada yang ingin bertanya, mangga silakan boleh di komen ya, di komen atau di kolom komentar. Jangan lupa di like dan di subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.